Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di podcast Ngobrol Asik. Nah, sebelum kita mau masuki materi tentang manfaat dan dampak negatif new media. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Inggit Melani Putri, NIM 2141101020203. Dan di sebelah aku nih ada Mbak siapa? Perkenalkan nama saya Dinda Puput Novita NIM 2141101020337. Nah, setelah kita perkenalan nih teman-teman yang lagi melihat video ini ya di podcast ini pasti udah tahu kan ada Mbak Inggit dan Mbak Dinda di sini akan menyampaikan materi tentang manfaat dan dampak negatif new media. Nah, di sini Mbak Dinda akan menjelaskan tentang apa itu new media. Silakan Mbak Dinda. Jadi, new media atau media baru merupakan proses penyampaian informasi lewat teknologi Digital yang dulunya nih kita lihat berita itu melalui koran atau majalah. Kini kita bisa melihat informasi melalui internet dan teknologi digital. Betul sekali. Nah, di new media ini tuh ada berbagai jenis ya, termasuk media sosial. Nah, media sosial itu contohnya seperti apa, Mbak Dinda? Seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, sekarang tuh generasi Z milenial sekarang tuh banyak yang menggunakan media sosial ya, Mbak Betul Dinda. sekali, dari mulai anak-anak, dari terus sampai ibu-ibu. iya, dewasa, remaja Betul gitu sekali. banyak menggunakan media sosial. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan new media yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dinda. Nah, sekarang kita akan membahas dan memasuki materi tentang manfaat new media. Nah, apa aja sih Mbak Dinda manfaat new media? Jadi, manfaat new media ini banyak banget ya guys ya. Pertama itu ada pencarian informasi jadi lebih cepat dan mudah. Nah, betul. Sekarang tuh apa-apa ya lebih cepat, lebih mudah kita Mau nge-scroll, mencari apa? mencari informasi, mencari suatu materi, jurnal. Apalagi kan kita lagi kuliah ya Mbak Dinda. Betul sekali. Nah, itu dipermudah dan dipercepat dengan kita klik handphone, membuka handphone, Cari tuh di Google, iya, apalagi langsung Google Scholar keluar gitu semuanya. kan. Nah, kita tuh bisa melihat dan mencari. Terus kita bisa menambah wawasan informasi dengan adanya new media gitu. Kita juga bisa stalker mantan guys di new media ini. Di Instagram tuh kita. Iya, itu juga bisa ya guys. Tapi kita harus juga harus tahu kan dan bagaimana sih manfaat new media itu banyak banget termasuknya pencarian informasi yang lebih cepat dan lebih mudah. Yang dulunya kita mencari informasi dengan koran, terus majalah, berita di televisi dan radio. Sekarang kita bisa mencari informasi melalui handphone, melalui media sosial, internet. Nah, dengan kita adanya media sosial atau dengan adanya internet dan teknologi digital saat ini yang berkembang pesat, nah kita tuh bisa mencari informasi lebih mudah dan lebih cepat, efektif dan efisien. Nah, betul. Selanjutnya itu ada kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan. Seperti kita mau membeli baju gitu ya, kita nggak usah panas-panas guys ke pasar. Kita bisa memanfaatkan new media ini seperti di Shopee. Kita bisa belanja baju di Shopee. Bener banget nggak bisa Mbak? Iya, bener banget. Di Shopee, di Tokopedia, dan di Lazada kita tuh bisa melihat produk baju, barang, atau sesuai kebutuhan kita. Dengan kitanya melihat Shopee, terus melihat review-review pembeli yang ada di aplikasi tersebut, kita bisa langsung beli dengan satu klik. Dan selain aplikasi online shop, kita juga bisa lewat Gojek ya, GoFood ya Mbak Dinda. Dengan cara kita memesan makanan, nggak usah kita keluar malam gitu kan, apalagi kita mager banget gak sih apalagi kita seorang mahasiswa, apalagi yang ngekos gitu kan. Malas keluar, sangat memudahkan kita ya guys. Apalagi kalau misal di tengah malam kita lapar gitu, dengan adanya GoFood terus Shopee Food, kita tuh bisa mudah dengan memenuhi kebutuhan kita. Betul gitu. Sekali. Dan yang ketiga apa Mbak Dinda manfaatnya? Sebagai media hiburan. Jadi new media ini juga bisa
dimanfaatkan sebagai media hiburan seperti kita nonton di YouTube, terus game. Kita kan juga butuh kayak gitu nggak Hiburan sih? lah ya, Betul sekali. refreshing gitu kan. Selain itu juga ada kita menonton film gitu Betul, kan. di Netflix yang banyak ya. Netflix ya, pokoknya tuh kalian jangan nonton bajakan ya di Telegram, itu nggak baik. Nah, itu kita bisa mungkin dengan kita mendownload games, Betul. terus kita menonton film. YouTube, lihat Sekarang review-review. bener, terus kita melihat video lucu di mungkin di TikTok atau di Nah, Instagram. apalagi Itu ada kan TikTok yang banyak sekarang, ya Allah. ya itu kan bisa membuat sangat kita buat healing, buat refreshing ya. Tanpa keluar rumah kita bisa menonton film atau melihat video sesuatu hal yang membuat kita humor receh gitu. Itu bagus banget sih di era sekarang gitu, di generasi Z, generasi milenial pada tahun ini gitu. Lanjut Mbak Inggit. Lanjut. Selanjutnya, manfaat selanjutnya itu ada efisiensi dalam berkomunikasi. Jadi manfaat ini tuh sangat-sangat apa ya? Berpengaruh banget ya bagi Betul kita, sekali. apalagi Mbak Dinda Kayak kan yang jauh kan LDR nggak sih? iya, Oh, bener LDR, terus apalagi Mbak Dinda mondok gitu kan, jauh buat dari orang komunikasi. tua. Iya benar, buat komunikasi sama orang tua lewat WhatsApp. Iya. Dengan aplikasi satu itu kita bisa dipermudah gitu dengan mungkin dengan kita video call Benar. tanpa orang tua kita khawatir gitu kan. Betul bisa sekali, ngeliat Mbak. anaknya yang sehat walafiat Masya gitu. Allah. Nah itu tuh kita bisa dipermudah banget lah, apalagi di era sekarang ya mungkin orang tua sekarang tuh mungkin agak gaptek kan, tapi dengan cara kita mensosialisasikan, terus kita mengajari mereka, jadi mereka tahu gitu kan cara bersosial media dengan baik gitu. Apalagi ya sekarang banyak tuh anak-anak mahasiswa yang rantau gitu kan, jauh dari orang tua, dan itu tuh suatu aplikasi yang mungkin bermanfaat bagi orang tua ya, buat melihat bagi kita anak juga. Iya, bagi kita, apalagi buat melihat orang tuanya, terus mengabari, berkomunikasi. Seperti gitu. Mbak Inggit begitu juga enggak? No. Nah udah ya, kita lanjut. Manfaat selanjutnya itu sebagai sarana belajar guys. Jadi manfaat new media juga bisa untuk sarana belajar, seperti banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita download untuk belajar, seperti Ruang Guru, apalagi Mbak Inggit Zenius. Nah itu Terus, kan buat belajar kita, tanpa kitanya ke tempat bimbel, betul. kayak face to face sama guru les gitu kan. Dengan adanya aplikasi belajar, kita tuh bisa dengan cara menonton video tersebut, tutor-tutor. Iya, terus cara mengerjakan soal cepat, ini, cara cepat mengerjakan ini itu. Nah, itu tuh dipermudah banget oleh, apalagi di masa-masa sekarang, seperti ya mungkin anak SD, SMP, bahkan sampai perkuliahan pun juga butuh kayak gitu, aplikasi belajar. Apalagi sekarang tuh ya ada anak-anak yang mungkin susah untuk belajar kan, karena nggak diselingi sama, nggak di kayak diselang-seling sama apa sih, audio visual yang menarik. Jadi mereka tuh kayak mungkin gampang bosen ya Mbak Dinda. Betul. Maka dari itu mungkin aplikasi ini bisa membantu anak-anak untuk belajar lebih giat lagi, tekun dan fun gitu. Lanjut. Manfaat selanjutnya itu ada sebagai media untuk mempromosikan barang atau produk. Nah, jadi adanya dengan kita yang mempromosikan barang atau produk di suatu media sosial, bahkan tuh di TikTok ya, Instagram, sekarang Facebook sekarang tuh malah jadinya booming, dan banyak masyarakat yang mungkin tertarik untuk membeli. Terus mungkin pendapatan yang dihasilkan di media, yang dipromosikan di media itu lebih banyak keuntungannya, dan itu manfaatnya banyak bagi para pedagang. Betul gitu. sekali. Nah, sekarang kita sudah menjelaskan tentang manfaat new media. Nah, sekarang kita akan membahas dampak negatif new media. Nah, apa aja sih Mbak Dinda dampak negatif new media? Jadi, selain manfaat,
new media juga mempunyai dampak negatif ya guys, seperti penipuan. Jadi dampak negatif. Nah, jadi tuh ya di zaman sekarang tuh banyak penipuan yang di media sosial. Seperti waktu berita ada penipuan di WhatsApp yang Mbak Dinda, betul sekali. dengan Banyak kayak nomor-nomor kayak gitu. terus dengan menge-share Link yang tidak link yang kurang baik gitu kan, dengan mengatasnamakan bank gitu. Dengan sekalinya kita klik itu bisa menguras banyak betul sekali. uang gitu. Selain bank juga kita juga pas waktu itu ada juga kasus tentang nge-share dokumen PDF apa ya Mbak? Oh iya, yang kalau kita klik nanti langsung kita uangnya bisa terkuras kayak gitu Nah, guys. iya itu dampak negatifnya penipuan di era sekarang ya, di apalagi media bagi ini kan, guys. apalagi tuh bagi orang tua ya yang mungkin kurang tahu, Ya, kurang wawasan kayak gitu. Mungkin Nah, iya. kebanyakan bisa ditipu kayak gitu ya Mbak ya. Iya Karena betul, kurang tahu apa itu media sosial gitu, new media sekarang. Nah, bagi orang tua seharusnya lebih teliti lagi kita dan juga lebih sebagai anak muda bijak. harus bisa mengedukasi bagaimana Iya. cara bermedia sosial dengan baik gitu. Iya, terus juga mensosialisasikan kepada orang tua ya Nah, Mbak betul Dinda, sekali, karena Mbak sekarang tuh Didit. banyak penipuan yang mungkin banyak banget ya Mbak Dinda. Nah, dampak negatif new media yang ketiga ada apa Mbak Dinda? Dampak negatif new media yang ketiga itu ada FOMO. Kalian tahu FOMO nggak guys? Kalau nggak tahu akan dijelasin oleh Mbak Inggit. FOMO adalah fear of missing out, yang mungkin bagi teman-teman yang mungkin ngerasa takut tertinggal apa yang sekarang kegiatan aktivitas yang lagi viral gitu kan. Apalagi generasi Z, generasi milenial sekarang ya Mbak Dinda. Iya, suka ikut-ikutan kayak ada tempat yang viral nih, ke situ nggak sih? Iya, terus kalau misal ada video dance yang lagi viral, Iya, terus kayak kayak mungkin langsung. terus mungkin ada prank gitu. Prank-prank ya mungkin banyak generasi Z, generasi milenial yang mungkin kurang tahu efek samping dari Betul prank-prank sekali. itu, karena cuma ikut-ikutan ya Iya, Mbak Dinda. benar. Makanya itu banyak efek samping yang mungkin dari konten-konten itu mungkin gak ada manfaatnya, terus bahkan merugikan diri sendiri dan orang lain, dan itu tuh harus dihindari. Dan kecemasan dan FOMO itu mengakibatkan kecemasan digital seperti stres, depresi dan lain sebagainya. Banyak tuh karena generasi sekarang karena mengikuti perasaan FOMO kita, banyak merasa yang kesusahan tidur, kayak pengen deh besok ngedance ini, pengen udah ke kayak tempat kebayang-bayang ini, ya, jadi nggak mau kebayang-bayang. tidur. Jadi itu susah banget untuk tidur dan mungkin merasa cemas gitu. Dan kita harus menghindari hal-hal seperti itu yang bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain ya Mbak Dinda. Dampak negatif yang keempat itu ada cyberbullying. Kalian tahu nggak sih cyberbullying itu apa? Jadi cyberbullying itu merupakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja seperti fitnah, ancaman, cemooh, berkata kasar, serta hinaan. Nah, menurut Mbak Inggit sendiri nih, cyberbullying itu seperti apa ya? Nah, menurut saya ya, cyberbullying itu banyak kasus ya tentang cyberbullying. Bahkan tuh generasi Z, generasi milenial yang menggunakan media sosial. Mungkin dengan berkomentar yang mengandung kata-kata kasar, terus fitnah, terus banyak orang masyarakat luas yang menyebarluaskan fitnah dan ancaman-ancaman yang membuat orang tersebut tuh trauma dan mungkin gak mau lagi untuk bertemu lagi dengan orang tersebut, kalau enggak trauma untuk bertemu sama orang-orang terdekat. Karena dengan adanya cyberbullying mungkin orang tersebut tuh merasa dirinya tuh kurang, terus nggak mau lagi bersosialisasi sama orang lain gitu. Nah, mungkin banyak tuh ya kasus-kasus kayak kasus-kasus artis yang mungkin ada fans atau netizen atau haters dengan berkomentar kasar, terus berbicara kotor di komentar. Nah, itu tuh langsung melaporkan ke Pihak berwajib. pihak berwajib. Betul. Nah, itu dia dampak negatif new media yang udah dijelasin oleh Mbak Inggit. Nah, jadi cara mengatasinya itu bagaimana Mbak Inggit? Nah, cara mengatasinya adalah kita sebagai generasi milenial harus lebih bijak, harus
menanamkan literasi media, Nah, lebih bijak betul. untuk dalam bermedia. Apalagi kita untuk mensosialisasikan kepada orang tua, terus anak-anak yang di bawah umur, terus buat anak-anak yang kurang tahu tentang media sosial ya Mbak Dinda. Nah, kita Betul, tuh Mbak sebagai mahasiswa gitu harus tahu dan harus Bisa mengedukasi. iya, berbijak Sosialisasi. dalam media. Apalagi kan kita ada mata kuliah literasi media ya Mbak Betul Dinda. banget, Nah, Mbak itu penting Dinda. banget buat kedepannya kita nanti untuk mengajari tetangga kita, apalagi orang nanti tua kita. anak cucu kita lah ya Mbak. Nah, itu tadi penjelasan tentang manfaat dan dampak negatif new media. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,